Kalau ada tanah terlantar dan itu masih bisa dimanfaatkan, kau tidak melakukan upaya dosa. Ya, mawat itu kan tanah yang terlantar, punya wajib. Apa Haji Serian mau sebelahnya ke Kalau ada tanah terlantar, kita semua membiarkan, toh bisa dikasih memanfaatkan. Ya, dengan syarat supaya itu kemaslahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man ahya ardon maitan fahiya lahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, fahiya lahu, maka tanah itu adalah miliknya, saudara sekalian. Maka saudara sekalian, menurut para ulama, salah satunya juga Kiai Haji Said Akil Sirot, saudara sekalian, Aguan ini berhak, saudara, untuk mengelola tanah di Banten Pik 2 ini, saudara sekalian. Jahat tidak? Jahat tidak? Khianat tidak? Tanah mati itu adalah tanah yang ketika dikuasai oleh negara, ditaklukkan oleh negara, tanah itu tidak ada yang memiliki, saudara. Tidak ada yang menempati, tidak ada bangunan, tidak ada sertifikatnya, tidak ada surat-suratnya, dan tanah itu tidak termasuk milik dari wilayah yang lain, saudara sekalian. Sedangkan di Banten, saudara sekalian, apakah nenek moyang saudara sekalian Aguan ada di Banten, saudara? Tidak. Apakah kakek-kakek dan buyut Aguan ada di Banten, saudara? Tidak. Kalau begitu berhak tidak saudara Aguan ini terhadap tanah Banten, saudara? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para tokoh bangsa, para pimpinan ormas, pimpinan lembaga pondok pesantren, dan juga di sini cukup banyak dari kawan-kawan praktisi hukum. Pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, abang-abang jawara yang darahnya masih mendidih, masih punya darah, ketika melihat kezaliman, darahnya mengalir deras. Takbir. Saudara sekalian, apa yang tadi Pak Narko katakan, bahwasannya kezaliman itu tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan, kita akan dihukum oleh Tuhan. Dosa kita membiarkan kezaliman, saudara sekalian. Apalagi kita mampu untuk mencegahnya, mampu untuk menangkalnya. Itu adalah sebuah perbuatan ibadah, mencegah daripada kezaliman. Tapi kalau kezaliman kita biarkan, ada orang yang mengatakan itu bukan urusan saya, lalu yang lain juga diam, bukan urusan saya tidak ikut campur, saya tidak mau tahu apa yang akan terjadi ketika Allah hancurkan negeri-negeri. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah kami hancurkan satu penduduk negeri kecuali karena penduduknya sudah pada zalim. Bagaimana penduduk yang sudah pada zalim? Dia membiarkan kezaliman, itu juga zalim, saudara sekalian. Kezaliman malah. Makanya membiarkan kezaliman adalah sebuah kezaliman. Tapi apalagi masyarakat yang dizalimi, apabila dia sudah lemah, begitu ada yang membantu, maka ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yakin yang namanya kezaliman pasti akan hancur, musnah dan binasa. Betul? Kira-kira saya mau nanya ini, dari zaman dulu sampai zaman sekarang manusia berhadapan cuma dua, orang jahat, orang baik. Orang jahat, orang baik, nggak ada yang lain. Orang baik, nabi-nabi diutus 124.000 nabi diutus oleh Allah ke muka bumi. Untuk apa? Untuk melawan kemunkaran dan mencegah kezaliman. Itulah yang diteruskan oleh para alim ulama, oleh para ilmuwan. Tidak boleh kita membiarkan kezaliman. Apalagi saat sekarang ini kita bisa lihat kedaulatan negara kita yang terinjak-injak. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada orang datang ke rumahku ingin merampas hartaku, apa yang aku lakukan? Aku biarkan atau aku lawan?" Nabi katakan, "Imna'hu," cegah dia, lawan dia. Lalu sahabat bertanya lagi, "Apabila aku bunuh dia?" "Fa'in qataltuhu," apabila aku bunuh dia. Nabi menjawab, "Huwa finnar," dia di neraka, dia dosa. "Wa in qatalani," apabila dia yang bunuh saya. Apa kata Nabi? Nabi menjawab, "Anta syahid fil jannah," engkau masuk surga karena membela harta. Takbir! Syahid kita membela harta, saudara, wajib. Tadi Pak Narko udah nyinggung, bela hak itu kewajiban. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada kita, "Man mata duna malihi fahuwa syahid." Siapa orang yang mati karena mempertahankan hartanya, mati syahid dia. Jadi kira-kira kalau begini, masih ada orang takut atau tidak untuk mempertahankan harta? Iya. Apalagi yang kita pertahankan adalah kedaulatan tanah air kita. Itu sudah lebih wajib lagi kita pertahankan wilayah kita, saudara sekalian. Takbir! Jangan sembarangan. Wilayah kita ini negara berdaulat, saudara. Kemudian seenak-enaknya pengusaha-pengusaha bisa bayar sana, bayar sini. Lalu pejabat-pejabat akhirnya menandatangani, meng-ACC saja semua keinginan pengusaha-pengusaha busuk. Hati-hati. Ini kita berarti itu sudah kejahatannya udah satu paket. Sudah satu paket. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita nyatakan, saya datang dari Bogor karena saya merasa PIK 2 ini adalah wilayah Indonesia yang sudah terinjak-injak kehormatan dan harga diri saya sebagai rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya berpesan kepada segenap rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya kepada para ulama, mari sama-sama kita bangkit bersatu. Jangan membiarkan kezaliman, kecil dibiarin. Lama-lama kita yang hina seperti saat sekarang ini, dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kita dihukum karena kita tidak mau melawan kezaliman, saudara. Takbir! Allah Akbar! Di kezaliman dan kemaksiatan itu adalah satu paket yang harus dilawan. Matinya kita membela harta kita, membela kehormatan kita adalah sebuah kemuliaan. Mati kita pasti mati syahid. Makanya kita berharap ikhlaskan niat, langkah demi langkah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membiarkan kezaliman. Apalagi di sini masyarakat sangat banyak sekali tanah-tanah yang hasil tipuan, dibujuk, dibohongi untuk melepas tanahnya. Katanya ini proyek strategis negara, dibayar 50.000 1 meter. Zolim atau tidak? Jahat atau tidak? Hasil menipu lagi. Padahal yang PSN, proyek strategis nasional, bukan
sampai ribuan hektar, hanya 1.755 hektar saja. Tapi kenapa masyarakat yang lain harus ikut digusur, harus dipaksa untuk melepas tanahnya harga 50.000? Ini adalah kezaliman yang nyata, ditakut-takutin, diintimidasi. Semoga mulai hari ini kita bangkit bersatu melawan oligarki busuk, saudara. Siap berjuang, siap berjihad. Takbir. Kita minta kepada pemerintah supaya segera menghentikan kezaliman ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan Allah terima amal perjuangan kita semua ke sini, dicatat oleh Allah sebagai amal jihad, amal ibadah yang mulia, mengangkat harkat dan martabat diri kita. Insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.